Inilah buku-buku yang ditulis oleh almarhum Justus Kideng yang tersimpan dalam 7 buah lemari dengan jumlah buku yang ditulis sebanyak 380 buku. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemeyan Yescin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua berita yang lagi viral, di mana seseorang yang buta dan sekarang dia sudah almarhum. Dia sudah menulis sebanyak 380 buku teman-teman, dan itu disimpan di 7 lemari, dan setelah 20 tahun baru dibukakan. Dan itu ada yang mengklaim bahwa itu merupakan suatu nubuatan dari nubuatan Daniel tentang kitab yang dimaksud. Maka kita tidak bisa terburu-buru untuk mengatakan bahwa itu merupakan suatu nubuatan yang benar-benar berasal dari Tuhan, dan kita juga tidak bisa menjustifikasi bahwa itu bukanlah nubuatan. Tentu saja harus diuji kebenarannya. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Nubuat yang ditulis oleh almarhum Justus Kideng mulai dibuka oleh Jaringan Doa Tim Pemulihan Indonesia atau JDTPI di Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Buku-buku tersebut ditulis selama 20 tahun dan tersimpan rapi dalam 7 buah lemari. Inilah buku-buku yang ditulis oleh almarhum Justus Kideng yang tersimpan dalam 7 buah lemari dengan jumlah buku yang ditulis sebanyak 380 buku. Penulisan buku ini berlangsung 20 tahun lebih. Namun karena almarhum telah meninggal dunia, sehingga buku-buku berisi pesan rohani baru diketahui. Pembukaan buku perdana dilakukan bertepatan dengan Kongres Jaringan Doa Tim Pemulihan Indonesia atau JDTPI yang ke-7 di Kota Soe. JDTPI menyebut proses penulisan buku nubuat melalui proses tidak biasa seperti yang dilakukan manusia normal pada umumnya. Paling istimewa dan kuat adalah karunia nubuatan. Nah, dari semua bukti-bukti yang ada di NTT ini, ada satu hal yang selama ini menjadi misteri tapi menjadi kenyataan. Ini buku-buku nubuatan inilah buktinya bahwa ada memang nubuatan itu di Soe ini. Ada yang menulis matanya buta dan kemudian lumpuh dan dia tuli, tapi bisa menulis buku dalam 7 lemari. Dan ini kurang lebih sudah ada 20 tahun lebih ditulis, baru hari ini dibuka. Jadi apa yang dialami oleh Daniel dulu di zaman Nebukadnezar, bahwa dukun-dukun dikalahkan dari agama-agama lain. Buku nubuat adalah ilham yang diturunkan oleh Tuhan lewat hambanya dan melalui tuntunan Roh Kudus. Meskipun kondisi penulis waktu itu tuli dan buta, namun bisa menghasilkan buku-buku berisi pesan rohani untuk umat Kristiani agar bisa menghadapi akhir zaman dengan terus berdoa. Yang membuka dokumen-dokumen. Nah, dokumen ini ya yang kita tahu bersama ditulis oleh almarhum Bapak Justus Kideng, namanya ini dokumen nubuatan. Nubuatan ini artinya ilham yang diturunkan oleh Tuhan lewat hambanya, dan tentu ini di bawah tuntunan Roh Kudus. Nah, memang beberapa dalam pergumulan kita sampaikan bahwa ini tulisan tangan secara manusia, tetapi kita melihat latar belakang kondisi dia saat menulis inilah bahwa ini seperti di luar kebiasaan normal manusia. Tulis inilah bahwa ini seperti di luar kebiasaan normal manusia. Buku-buku nubuat ini nantinya akan ditelaah secara teologis untuk mengetahui makna yang terkandung di dalamnya bagi kepentingan warga, gereja, dan pemerintah saat ini. Bagi umat Kristiani, buku-buku tersebut sangat bermanfaat untuk memperkuat iman dan percaya kepada Maha Kuasa. Kita jumpa dalam program televisi Yerta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Yabis Maruluk Manulang bersama Bapak Martin Sekoko dan kameramen Yerta Hirtu Jayanto
dari Jalan Apel nomor 16, Kota Soe, NTT. Saya saat ini sedang berada di tempat almarhum Justus Kideng yang mencatatkan buku 7 lemari. Ini ada beberapa duplikat-duplikatnya, dan dia tulis buku ini dalam keadaan buta dan tuli. Suatu saat ketika Yesus membawa dia ke surga, lalu kemudian Yesus menunjukkan kepada dia buku tentang akhir zaman yang ditulis oleh Daniel, dan yang dikatakan sembunyikanlah sampai nanti suatu saat ada orang yang menelitinya. Lalu Justus Kideng berkata kepada Tuhan Yesus, mengapa saya diizinkan menulis tentang buku akhir zaman? Saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya bukan majelis, saya hanyalah seorang insinyur muda, dan saya tidak banyak tahu firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu tuliskanlah buku bagiku tentang akhir zaman, mempersiapkan kedatanganku pada kali kedua. Bukankah engkau sudah lolos dengan masa pencobaan selama 7 kali? Dan bukankah engkau tertulis dalam kitab Yesaya 42 ayat 19, yang tuli dan buta utusanku? Dan engkau adalah yang kupakai untuk menuliskan buku tentang akhir zaman, rahasia akhir zaman yang ditulis oleh Daniel itu. Dan kotamu, kota Soe, kusebut adalah kota Allah, dan Indonesia kusebut adalah pintu gerbang timur, mempersiapkan kedatanganku pada kali kedua. Para pendengar dimanapun Anda berada, dan pemirsa dimanapun Anda berada mengikuti program ini, supaya Anda tahu di kota Soe, Indonesia, ada seseorang yang dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan Yesus berkata kepada Justus Kideng, di akhir zaman ini akan banyak orang bertobat, dan dari bangsa-bangsa akan datang ke kota Soe melihat bukumu yang ditulis dengan tanganku. Perhatikan, dengan tanganku, tangan Roh Kudus. Justus Kideng setiap kali dia menulis buku itu adalah matanya terbuka. Setelah habis menulis buku itu, matanya tertutup lagi. Para pemirsa, perhatikan buku di sini. Ini adalah fotokopi daripada setiap jilitan-jilitannya. Dan Bapak Martin Sekoko ini adalah saksi pertobatannya, dan sahabatnya sampai dia mati, dia juga menyaksikannya, penulisan ini menyaksikannya. Bapak ini juga adalah ketua persekutuan doa yang ada di tempat ini. Dan ini adalah saksi sejarah. Ini namanya Persekutuan Doa Pondok Sukacita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, supaya Anda juga boleh mendoakan program ini, supaya Anda juga boleh membantu program ini, masuknya nubuatan ini, di dalam ada 7 lemari. Bagaimana dipersiapkan selama 20 tahun itu belum bisa dibuka, baru tahun lalu oleh JDTP dibuka. Mari sebentar kita lihat ke depan. Kita lihat ke depan, dan inilah ruangan di mana almarhum Justus Kideng mencatatkannya selama 7 tahun. Perhatikan, ini ada beberapa tempat dibuat, tempat ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Ini adalah lemari di mana buku itu tersimpan dengan rapi. Coba perhatikan para pemirsa, bukunya dengan rapi dibuat. Bagaimana orang buta bisa mempersiapkan ini kalau bukan Roh Tuhan? Perhatikan buku-bukunya di dalam ini, perhatikan semuanya. Beginilah setiap 7 lemari. Mohon kameramen diperhatikan juga, disorot dulu setiap lemari yang ke-7 ini. Yang di samping, di belakang juga boleh diambil sebentar. Ya, di samping itu juga ini 7 lemari, ada semuanya satu-satu, ya, pelan-pelan semuanya. Dan ini pekerjaan Tuhan yang sudah tersimpan 20 tahun, baru tahun lalu dibuka lewat JDTP Jaringan Doa Tim Indonesia. Kembali kepada saya, perhatikan, disinilah beliau almarhum menulisnya selama 7 tahun. Dan disinilah yang Tuhan Yesus pernah datang dan berdiri di tempat ini. Makanya ada materai di sini. Di tempat ini juga lah Tuhan Yesus membawa dia secara roh ke dalam kerajaan surga. Jadi hari ini saya bersama dengan Pak Martin Sekoko di sini, dan kameramen Yeta Hiti Wijayanto. Bagi umat Tuhan, para pendeta, para penginjil, para majelis,
Dan siapapun yang mengikuti program televisi Yefta Blessing Center ini, datanglah ke tempat ini, menguji, menelitinya, apakah kebenaran, kebohongan, apakah bersumber daripada Tuhan. Anda sendiri yang menentukannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana luar biasanya seorang yang dianggap buta dan kemudian bisa menulis sebanyak 380 buku. Sekalipun ada yang mengatakan tadi bahwa itu merupakan suatu nubuatan, kita jangan terburu-buru untuk mengklaim bahwa itu benar-benar nubuatan yang seperti di dalam Alkitab. Karena kita percaya bahwa penutup dari segala nubuatan adalah itu kitab Wahyu. Dan bisa saja seorang penulis 380 buku ini merupakan penulis yang terinspirasi dari apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, bagaimana pengalamannya dengan Tuhan, dan tentu saja harus diuji secara teologis apakah ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan tentu saja menurut saya buku-buku yang sebanyak itu alangkah baiknya itu bisa dicetak ya, dipercetakan, dan kemudian itu bisa dibagikan kepada banyak orang dan harus dipelajari terlebih dahulu juga supaya jangan keliru memahami isi buku-buku tersebut, karena itu tidak bisa dikatakan bahwa itu merupakan sebuah kitab baru yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Karena kita sebagai orang Kristen, kita sudah punya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ketika nanti buku ini dijadikan kitab lagi, berarti kita punya kitab yang lain. Nah, yang artinya alangkah baiknya kitab atau buku tersebut maksudnya itu dicetak saja dan kemudian dipelajari apa hal-hal yang baik yang tertulis dalam kitab itu. Kalau hal yang baik yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, baik itu berupa bentuk nubuatan maupun itu nasihat maupun inspirasi-inspirasi yang lain, ya kita harus melakukannya kalau itu selaras dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.